Bacaan dari kitab Kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap, meyakinkan dan mantap, Maha Kuasa dan memelihara semuanya, serta menyalami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembus dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang Maha Kuasa. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambaran kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya. Dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membarui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Dibandingkan dengan siang, terang dialah yang unggul, sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas diri dari ujung yang satu ke ujung yang lain, dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, bumi Kau tegakkan sehingga tetap ada. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Menurut hukum-hukum-Mu, sekarang semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya firman-Mu tetap teguh. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini,
atau Ia ada di sana? Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi Ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal di mana atau kapan hal itu akan ada atau akan terjadi, tetapi Yesus mengajarkan kepada para murid-Nya bagaimana para murid itu diajak untuk menyadari bahwa kehadiran Allah itu kalau hadir bagaimana, lalu apa yang akan dilakukan ketika kerajaan Allah itu ada. Dengan adanya kerajaan Allah itu, atau bagaimana apa yang harus dilakukan supaya bisa menyadari kehadiran dari kerajaan Allah itu. Jadi bagaimana yang kita rasakan atau kita harapkan bahwa kerajaan Allah seperti yang dikatakan oleh Yesus bukan soal nanti atau kemarin, bukan soal di sini atau di mana suatu tempat, tetapi kita diajak untuk menyadari bahwa pada saat ini, entah dimanapun kita, di rumah, di tempat kerja, di gereja atau dimanapun, sadarilah bahwa kerajaan Allah itu sudah diberikan atau sedang diberikan kepada kita. Meski cuma nanti kepenuhannya adalah waktu pada kedatangan Kristus yang kedua, ketika Yesus sungguh-sungguh datang dan meraja. Tapi pada saat ini kita sudah diajak untuk menyadari akan kehadiran dari kerajaan Allah itu, karena Yesus sendiri sudah hadir untuk kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan hadir menyapa hidup kita bisa melalui banyak hal, bisa melalui peristiwa yang menyenangkan, bisa melalui peristiwa yang menyedihkan, bisa melalui peristiwa yang bagaimanapun. Kita diajak untuk menyadari cinta Allah dalam setiap hal yang kita alami, dalam setiap hal yang kita lakukan. Maka kita pun ketika kita sudah menyadari, kita tahu bahwa Allah itu memang mau menyatakan dirinya, kasihnya kepada kita. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, maka tugas kita adalah saling menghadirkan kerajaan Allah itu bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang lain. Prinsip apa yang dihidupi oleh Santo Martinus dari Tours yang hari ini kita peringati, yakni cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kiranya ini menjadi kunci bagaimana ini jalan untuk menghadirkan Allah kepada sesama. Karena Allah adalah kasih, maka ketika kita mau menghadirkan kerajaan Allah, kita menghadirkan Allah kepada sesama, yaitu dengan memberikan kasih kepada orang lain, di mana orang lain lalu dapat merasakan jika Allah itu sungguh-sungguh mengasihi. Allah itu sungguh-sungguh hadir di dalam hidupnya, menyapa melalui apa yang kita lakukan. Maka dengan apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini, kita diajak untuk menyadari kasih Allah yang Ia berikan kepada kita, entah melalui apa atau melalui siapa. Yang jelas Allah itu mencurahkan kasih-Nya kepada kita,
dan juga ini menjadi tugas bagi kita supaya kita saling mewartakan kasih agar kita juga ikut mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.